Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mitra muslim, kita berjumpa kembali dalam acara kuliah bersama Edi Hamdi. Dan saat ini sebagaimana biasa saya ditemani oleh rekan Didin Bagito. Apa kabar, Din? Baik, alhamdulillah. Apa kabar mitra muslim? Alhamdulillah. Kita agak berbeda hari ini nih. Walaupun kita generasi kolonial, tapi gayanya kepengen sih milenial ya. Betul. Oke, jadi kita mau bahas apa nih, Ustaz? Ini kan bulan Agustus ya? Iya, Bertepatan dengan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan Oh, jadi Indonesia. kita akan berbicara masalah sejarah tentang Indonesia. Indonesia. Apakah sejarah kemerdekaan atau sebelumnya? Kalau bicara kemerdekaan mungkin banyak orang sudah mengupas. Iya, karena biar gimana sebagai rakyat Indonesia harus tahu sejarah bangsanya sendiri. Betul. Agar punya rasa kebangsaan yang tinggi. Betul. Begitu. Jadi semua sudah tahu dan berkaitan dengan sejarah tentunya Ustadz ini akan membahas tentang sejarah Indonesia jauh sebelum ada Indonesia ya. Masih zaman-zaman kejayaan kerajaan-kerajaannya gitu ya. Kerajaan-kerajaannya. Berarti Menarik sekali nih. periodenya tahun 1200-an. 1200-an, oh abad ke-12 12, ya. 12 berarti zamannya Singosari, Iya. Singosari, Majapahit. gitu ya. Iya. Karena bicara periode itu juga kaitannya sama kekuasaan Islam di Abbasiyah di Baghdad. Oh, ada kaitannya dengan kejayaannya Islam di Abbasiyah saat itu ya. Abbasiyah di Baghdad, kemudian abad 12 itu juga di Andalusia. Beberapa dinasti khususnya saat itu dikuasai oleh Mongolia. Oh, berarti memang mengkait dengan berbagai negara di sana di abad-abad kerajaan itu ya. Iya. Yang sebelum akhirnya Nusantaranya dibersatukan lewat sumpah palapanya Gajah Mada. Mahapatih dari Majapahit. Yang waktu itu rajanya Hayam Wuruk ya. Oke. Jadi ini menarik juga nih. Hubungannya Mongolia apa ya dengan kita waktu itu? Kalau bicara Mongolia, tahu nggak siapa pendirinya? Genghis Khan atau Kubilai Khan? Kubilai Khan setelah apa? Jadi begini, bicara Mongolia, kita tahu pada periode abad 12 ya. Abad 12 itu Mongolia menguasai separuh dunia. Wow. Mongol ya. Ya. Menguasai hampir separuh dunia pada saat itu. Jadi kita tahu kan Mongol itu sangat sadis ya gitu ya. Kalau boleh disebut barbar kali ya. Barbar sekali. Jadi orang dengan kekuatan seperti itu ya waktu itu ya. Dengan menggunakan pedang dan kuda kan. Mereka lebih pandai dengan menggunakan panah, berkuda itu luar biasa. Itu pendirinya adalah Genghis Khan. Kemudian yang saya tangkap dari cucu Genghis Khan adalah Holako Khan. Holako Khan. Dia yang meluluh lantahkan Abbasiyah sehingga membunuh 1 juta manusia, 1 juta orang di Baghdad. Jadi hancurnya Baghdad oleh Mongol saat itu ya. Saat itu di zaman Holako. Itu luar biasanya. Jadi bukan luar biasa sih, artinya kurang asam. Ya. Jadi itu cucunya Genghis Khan itu. Cucunya Genghis Khan saat itu penguasa di situ Kharizmi, atau Kharizmi. Luluh lantakan oleh bala tentara tentaranya Mongol ya, tadi aja Mongol. Termasuk juga pada saatnya nanti Turki juga kan termasuk Turki yang dikuasai oleh Mongolia. Iya, Turki kan lari dari Turkistan itu karena takut sama Mongol. Bani Saljuk juga takut sama Mongol. Jadi seluruh dunia hampir takut sama Mongol. Nah, jadi Mongol menguasai Eropa Timur, kemudian beberapa negara Eropa Barat, termasuk juga Al-Aqsa pernah dikuasai oleh Mongol. Ekspansinya sampai ke sana ya? Kan Baghdad, Damaskus, Halab,
Hamas semua dikuasai sana. Setelah Mongol menguasai sana pada zaman tadi Kubilai Khan. Kubilai Khan pada masa itu tahun 1280-an. Setelah dapat menguasai wilayah selatan, dia mencoba untuk masuk ke wilayah Asia Tenggara. Berarti di dalamnya ada kaitannya dengan sejarah Indonesia juga ya pastinya ya. Ya, Indonesia salah satu. Oh, pantesan di Indonesia ada kue ongol-ongol. Dari situ kali ya, ada Kubilai Khan. Oh, dari Mongol tadi. Ongol-ongol betul. Ongol-ongol. Bisa jadi. Karena begini, ada yang mungkin belum tahu. Hampir separuh dunia takluk dengan Mongol. Saat itu. Iya, saat itu. Jadi bayar upeti, mereka kalah bayar upeti. Oh, jadi diserang, dijajah istilahnya oleh Mongol satu negara, itu harus bayar upeti. Bayar upeti kepada Mongol. Yang sudah ditaklukkan tadi ya. Kemudian Jepang juga pernah ditaklukkan. Jepang sempat ditaklukkan. Dan Jepang bayar upeti ke Mongol. Walaupun pasukan Mongol tidak bisa sampai ke Jepang waktu itu karena ada tsunami. Oh, pas berkaitan dengan tsunami, tapi dia bayar upeti. Kemudian dia ke India Utara. Sempat ke India Utara, Vietnam, apalagi Gujarat ke bawah, sampai dengan masuk ke Sumatera. Oh, sama-sama masih zaman kerajaan semuanya. Kerajaan. Ya? Malaysia. Oh, dulu kan Malaya. Dulu Malaya. Sempat ke Malaysia gitu ya. Nah, tapi untungnya waktu itu belum ada Upin Ipin jadi nggak ketemu. Nah, ada setelah menguasai Malaya, ada utusan dari Mongolia, itu mengutus seorang untuk datang karena Sumatera sudah dikuasai. Oh, Sriwijaya waktu itu ya. Kerajaan Sriwijaya ya. Sumatera kemudian masuk Jawa. Di Jawa saat itu adalah Majapahit. Bukan. Singosari. Oh, masih Singosari. Itu kalau nggak salah Raden Wijaya, Kartawijaya datang ke utusan Mongol itu datang ke sana. Datang ke Jawa, minta upeti untuk menaklukkan. Oh iya, dia dilawan. Saat itu kerajaan Singosari Indonesia itu sudah melawan. Jadi tidak berhasil menaklukkan dong. Oh, nggak bisa begitu Rasulnya datang, utusannya datang. Saya harus mengambil putih segala macam. Dilawan sama orang kita, orang Jawa. Berarti memang di kupingnya dipotong. Si utusan Mongol itu yang dari Malaya datang ke sana terus di kupingnya dipotong, jidatnya ditempelin pakai. Karena orang pencuri zaman dulu, orang Jawa itu kalau pencuri itu mencuri, maka dia tandanya dengan stempel gini. Kayak stempel kuda gitu. Iya, besi hitam jadi tandanya. Jadi ketahuan banget pencuri segala penjahat sebut saja ya kayak gitu ya. Nah, jadi si utusan Mongol itu sampai ke Singosari digunting kupingnya. Kemudian ini ditangkap kabur. Wow. Pulang ke kampungnya. Bayangkan berarti kita punya kebanggaan bahwa nenek moyang kita zaman-zaman kerajaan itu memang keberaniannya sudah luar biasa. Iya. Gitu. Nah, inilah Indonesia kadang-kadang salah menganggap Indonesia itu lemah, lembek. Mungkin karena saat itu belum bersatu. Nah, itu belum ada Nusantara disatukan oleh Patih Gajah Mada tadi. Makanya kalau saya bisa menyimpulkan seluruh dunia boleh takluk dengan Mongolia pada saat dia dikuasai dunia. Hampir setengah dunia dikuasai Mongol. Hanya Indonesia yang nggak bisa ditaklukkan. Luar biasa. Jawa itu. Karena nanti setelah dia balik utusan tadi balik ke Mongol, itu zaman Kartanegara ya kalau nggak salah Kartanegara. Kemudian dia balas dendam. Kan Kubilai ngambek. Kurang asem nih Jawa. Masa utusannya kupingnya itu bukan penghinaan itu. Ya berarti waduh. Hanya seperti sejarahnya nih. Mungkin sebagian kita ya saya sendiri baru tahu nih bahwa kisahnya sampai seperti itu gitu. Penghinaan banget Iya. Saya penguasa dunia gimana sih sama orang Jawa yang tidak pakai baju? Kan nggak pakai baju. Oh iya. Jadi zaman dulu kan cuma pakai kemben gitu. Kemben di sini kemben. Iya gitu kan. Tapi bisa iya, dan perang pun masih pakai kain gitu. Iya, pakai kain batik gitu kan. Iya. Pakai keris, lawan keris. Gila gak? Aduh, udah luar biasa. Akhirnya dikirimlah pasukan dari Mongol pasukan ke Jawa ya? Ke Jawa. Ke Jawa. Jumlahnya 30.000 pasukan. 30.000 pasukan dipimpin oleh itu komandannya zaman periode Yuan namanya. Yuan. Jadi komandannya ada yang namanya Sibi. Ada yang namanya Ike Nurjana bukan. Ike Mise. Karena kan Tiongkok Cina kan dikuasain oleh Mongol. Oh iya betul. Iya, jadi diambil satu dari Mongol, satu dari
Gulliver, apa yang kemarin itu di Cina lah pokoknya Cina. Iya. Mereka dikirim Uyghur itu Ike misi itu dari Uyghur. Kemudian dari Tionghoa sendiri kirim semua ke Indonesia untuk menjajah, balas dendam. Dicarilah mana Kartanegara yang dulu gunting gitu ya. Ternyata Kartanegara sudah mati. Udah nggak ada. Sudah dibunuh sama pokoknya udah nggak ada. Iya, karena ada peperangan di dalam intern kita. Oh iya, intern antara Singosari, ada pemberontakan. Karena memang dulu kan belum bersatu iya. gitu. Tapi keberanian sudah ada. Keberanian sudah ada. Itu menyimpulkan bahwa memang pada akhirnya yang bikin kuat adalah persatuannya. Iya, betul. Karena kan pendiri Singosari itu Raden Kenarok ya. Iya, itu kan pendiri Singosari itu. Iya. Nah, Singosari. Jadi Kartanegara termasuk keturunan daripada Singosari gitu. Nah, datang utusan mereka mencari yang namanya Kartanegara, nggak ketemu, orang-orang meninggal. Ada. Nah, itu dibantu oleh Raden Wijaya. Nah, Raden Wijaya ketemu dengan orang-orang Mongol dan dikasih peta Jawa. Justru dikasih peta. Ke si pasukan Mongol tadi ya? Iya. Kenapa? Karena Raden Wijaya dihianatin, dibunuh Kartanegara itu kan dibunuh oleh Jayakatwang yang ada di Kediri. Oh iya, Jayakatwang. Iya. Jadi dia balas dendam. Gimana mengalahkan Jayakatwang gitu. Akhirnya dia minta bantuan sama Mongol. Oh, makanya dikasih peta. Kalau zaman sekarang mah dikasih GPS lah gitu. GPS aja. Jadi tahu kemana jalan-jalannya gitu. Sherlock. Gitu. Iya. Jadi Jayakatwang ini pemberontak terhadap Singosari saat itu. Iya. Ya Raden Wijaya pinter. Dibantulah pasukan Raden Wijaya dibantu oleh Mongol tadi ya. Jadi Mongol pertama kali datang dengan kapal itu melewati, kan kalau lihat laut, kalau lihat di peta, dia ada jalurnya lewat Malaya, kemudian masuk ke Jawa. Nah, jadi dulu dikumpulnya itu di Belitung, Pulau Belitung dikumpul di sana, kemudian ekspansi berikutnya menyusul dan mulai menyerangnya dari Karimun Jawa, kumpul di Karimun Jawa. Dari Karimun Jawa baru masuk lewat Tuban. Oh, ke Tuban. Jadi masuk pelabuhan Tuban masuknya. Disitulah ketemu dengan si Raden Wijaya. Disitulah dikasih peta menyerang dan akhirnya kalah Kediri. Tapi hebatnya dulu jarak jauh kok bisa berhubungan gitu ya. Utusan di sini gitu ya. Makanya utusan gitu. Jadi, karena Mongol itu menguasai Indonesia atau mencoba untuk menjajah Indonesia 7 bulan. Tahun 1290-an. Jadi si Mongol itu berhasil ya dengan bantuan Raden Wijaya tadi. Iya. Karena memang dia sih balas dendam kepada Jayakatwang tadi. Iya, Jayakatwang yang membunuh Kartanegara. Kartanegara tadi ya. Yang motong ini kupingnya segala macam. Oh iya. Terus kemudian? Ya diseranglah Daha itu Kediri. Jadi Daha itu Kediri, ya 5.000 pasukan dari Jayakatwang itu luluh lantak habis ya. Hancur. Jadi dianggapnya kalah. Jadi selesailah Jayakatwang itu dan balas dendam si Raden Wijaya sudah terbalaskan. Oh iya. Setelah terbalaskan dia sikat habis dibalik. Siapanya? Si Mongolnya. Kan itu taktiknya si Raden Wijaya. Keren. Jadi dia diajak kerjasama dulu untuk melepaskan dendam dia kepada Jayakatwang. Setelah itu Mongol kan kepengen menguasai. Akhirnya dihajar balik sama Raden Wijaya. Karena Raden Wijaya punya teman juga di Sumenep. Raden Arya. Datang dari Sumenep. Ngebantu untuk menggempur atau mengusir si Mongol tadi. Diusir. Gitu. Dan dibantai. Tersisa 3.000 sandera. 3.000 tentara Mongol. Jadi menurut sejarah itu hampir 60% dari 20.000 tadi. Sikat habis. Nah, 3.000-nya disandra ya. Kenapa disandra?
Karena mereka kan punya misiu yang teknologinya bagus. Mereka sudah punya perlengkapan senjata yang lebih modern saat itu ya. Yaitu meriam ya. Meriam yang isinya mesiu. Jadi Majapahit berhasil gara-gara belajar dari Tiongkok itu. Iya, jadi pertama kali ada meriam di Indonesia itu ya? Iya, dari situ. Buatan Mongol tadi. Jadi transfer knowledge. Transfer knowledge. Alih teknologi. Jadi saya ingat zaman mainan saya kecil. Gitu. Kalau bulan puasa itu main belesonan. Dari bambu cuma. Kita masukin bambu. Minyak tanah, gitu kan. Itu kita waktu kecil terinspirasi oleh Mongol tadi. Iya benar. Iya. Jadi cerita kita akhirnya dipukul mundur. Nggak berhasil. Jadi Mongol tidak berhasil menjajah Jawa. Iya. Kalah. Jadi pada intinya pesan yang kita tangkap ini adalah bahwa segala sesuatu kalau memang bersatu, berkonspirasi untuk berkolaborasi untuk mengalahkan musuh, harus bersatu. Padahal ini dibuktikan pada zaman sejarah kemerdekaan kan. Betul. Kita bersatu, Yong Japa, Yong Selama diawali dengan Sumpah Pemuda tadi kan. Betul. Kaitan. Karena Nusantara itu lahir pada periode itu. Iya, betul. Ya, pada periodenya dari sejak Raden Wijaya sudah punya niat untuk menyatukan Nusantara. Dan terwujud pada saat Majapahit tadi gitu ya. Iya, dan alhamdulillah kan sekarang Indonesia ini kan bisa dikatakan terdiri dari beberapa pulau menjadi satu. Terdiri dari beberapa suku antara. Jadi Indonesia kan pulau ya. Iya, menjadi satu. Coba lihat Arab. Iya. Mereka satu, tapi pecah-pecah. Nah, itu dia. Beda loh. Jadi Indonesia betul-betul hebat, Indonesia besar. Iya. Indonesia apalah istilahnya. Dan secara geografis terpisah-pisah. Iya. Yang mudah sekali untuk dipecahkan. Iya, bisa. Tapi karena memang kita betul-betul menghayati sejarah zaman kerajaan, kemudian sampai Nusantara, sampai Indonesia, bahwa bersatu itu memang teguh, kuat. Itu Arab bercerai kita runtuh. Kan kami lagi runtuh ya. Karena kita ke Saudi ngomongnya Arab, ke Irak ngomongnya Arab, ke Yaman ngomongnya Arab. Tapi mereka terpecah-pecah. Tapi Indonesia berbagi suku bangsa, bahasanya berbeda. Beda dari Sunda kan? Sunda. Saya Betawi. Belum lagi Jawa, belum lagi Makassar, belum lagi Maluku. Kita bersatu. Kuat. Apalagi Maluku, kota pertama yang dijajah oleh Portugis. Maluku ya? Maluku. Jadi Portugis masuk pertama kali yang dijajah adalah Portugis tahun 1511. Sebelum Belanda. Iya. Kalau Belanda kan 1603. VOC. Itu mulai dijajah oleh Belanda. Jadi memang pada akhirnya kan dibuktikan oleh tokoh-tokoh pendiri bangsa lewat perjuangan menuju merebut kemerdekaan tadi ya. Dan cikal bakalnya kerajaan-kerajaan. Cuma saat itu kan belum bersatu, makanya kan tidak begitu kuat. Betul. Pada saat kita bersatu, Nusantara kemudian jadi Indonesia kuat dan bisa merdeka. Gitu. Alhamdulillah kita masih besar, walaupun Islam juga di sini sudah mulai menurun kalau menurut saya, karena kan kalau kita ingat waktu di SD itu kita belajar Islam di Indonesia itu 95%. Sekarang Islam di Indonesia 85%. Menurun malah ya. Apa mungkin karena tingkat dulu toleransinya sangat ketat, sangat baik menjalankan toleransi. Kan kita dianugerahi Allah ini negara yang berbagai bangsa, kemudian berbagai suku, kemudian berbagai bahasa, dan dipersatukan lewat Sumpah Pemuda tadi, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Ya. Karena coba bayangkan dulu kan yang menguasai Indonesia itu agamanya agama Hindu saat itu ya? Hindu kan, raja-raja itu kan Hindu. Raja-raja Hindu, betul. Buddha. Hindunya itu alirannya aliran Siwa. Kemudian kalau Buddha itu alirannya Tantrayana. Jadi, betul. Tapi Islam bisa masuk. Iya, itu bisa masuk. Dakwahnya Pak. Ya. Dakwah Wali Songo mungkin. Iya, lewat budaya tadi, pendekatan budaya. Betul. Karena dakwah ini kan bukan hanya di lisan saja, tapi harus pakai hati. Kalau ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, jadi berdakwah itu harus dengan hikmah. Hikmah itu sir rahasia hati. Wa mau izatul hasanah. Dengan ucapan yang baik. Kalau saja ucapannya baik, tapi ininya tidak baik, nggak ketemu. Jadi
rahasia sirrul asrornya nggak dapet. Jadi harus dua-duanya, bukan hanya mulut aja. Jadi memang semuanya dari hati. Dari hati, ya, gitu. Dari hati. Jadi harus hati dua-duanya. Itu kan niatan dari hati. Niatan dari hati. Gitu. Dan kita sudah diajarkan sejak dari kecil itu bahwa kita menerima pesan dari guru kita kan penyampaiannya dengan sesuatu yang menyejukkan. Betul. Yang membuat kita memang tenang. Kemudian juga kita betul-betul mengimani apa yang sudah diajarkan kepada kita kan itu. Betul, tapi dari hati yang penting. Dari hati. Karena al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Ilmu cahaya itu berarti bahwa ilmu itu baru sekedar mulut. Di kepala, masuk, kemudian di mulut. Tapi hatinya ikhlas atau tidak? Kalau hatinya ikhlas, dua-duanya kena. Iya. Tapi kalau hanya cuma mulut aja, tapi hatinya tidak digunakan, mungkin bisa muncul satu hal-hal yang memang bukan mempersatukan malah ya. Nah, iya. Bisa memecah belah gitu karena ya. mulut ini kan lebih tajam. Lebih tajam. Setajam silet. Itu. Nah, makanya dakwah Wali Songo merupakan dakwah yang pendekatan budaya. Makanya diawali tidak ekstrim kan? Tidak memaksakan bahwa lu harus begini. Iya. Buktinya Wali Songo lewat pendekatan budaya dengan tidak meninggalkan budaya yang sudah terlebih dahulu. Betul. Kenapa dulu masih ada dupa dan segala macam? Mungkin mengikuti pelan-pelan kan terkikis habis gitu kan? Terkikis habis. Ya. Itu yang perlu diperhatikan oleh teman-teman dai-dai di Indonesia. Tidak frontal ya. Memang step by step. Rasulullah dulu mengislamkan beberapa dengan suri tahun. tauladan yang baik. Iya betul. Dengan contoh yang sudah memberikan contoh dengan akhlak yang mulia. Betul, akhlak yang mulia. Betul. Itu jadi, mungkin. Jadi kalau kita mau berdakwah, contohkan dulu akhlak kita. Contoh akhlak kita. Iya. Paling tidak ya. Karena kalau misalkan ini paling bisa melukai kan lisan. Betul. Oke. Jadi luar biasa ya di 75 tahun kemerdekaan Indonesia ini kita berbicara sejarah dari sisi lain. Yang intinya adalah tetap bersatu itu teguh, kuat, betul ya. Jadi sayang sekali kita sudah mempersatukan ini jangan sampai terpecah belah hanya kepentingan segelintir golongan. Betul. Begitu. Baik, terima kasih. Luar biasa nih. Ilmu juga buat saya hari ini. Alhamdulillah. Bahwa kadang-kadang kita udah lupa sejarah yang zaman dulu. Ini zaman SD itu, Pak. Saya SD belajar itu betul. Ya. Di Angkatan Laut Ustadz Hamdi. Baik. Mitra Muslim, tentunya kita mengucapkan selamat 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Mudah-mudahan kita tetap kokoh teguh di NKRI. Begitu ya? Silakan Ustaz. Baik, Mitra Muslim, hingga di sini edisi spesial ulang tahun NKRI ke-75. Ya. Mudah-mudahan ini adalah titik tolak kita bangkit kembali, terutama kebangsaan kita, agama kita, untuk meningkatkan negeri yang lebih makmur, adil dan sejahtera. Iya, yang penting adalah mencintai tanah air. Seperti pendahulu-pendahulu kita yang memperjuangkan kemerdekaan ini. Seperti juga disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, hubbul waton minal iman. Cintai tanah airmu. Iya. Dari sebagian daripada iman. Lebih kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, saksikan Budi kuliah bersama Edi Hamdi. Para penonton semua ya, aja ngeliat tonton Budi kuliah bareng ayo gitu kan, kuliah bareng Edi Hamdi lah di channel YouTube. Nah, iya dah, harus dipencet loncengnya, di subscribe ya, di like, komen sekalian. Nah iya ya, jangan lupa ya.